Oh ya. Senior terkenal. Selanjutnya ada Mas Zee Hussein. Ini kenal juga nggak? Ah, masih kenal juga. Ini ke Cina. Luar biasa. Mas Sidkon Siroj. Oh, ini dari jauh nih. Maroko. Ada kenal? Kak kelas jauh ya Mas ya. Oke. Ya, ada dari ini ada 5 narasumber yang luar biasa. Nah, kita akan langsung saja ini pemaparan dari para narasumber. Saya ingin yang pertama kali mungkin kepada Mas Idam dulu. Mas Idam, Mas Idam Zaman SIP MA. Oke, Oke, Mas Idam Oke, di Spanyol. Mungkin kita berikan waktu 15 menit ya Mas Idam untuk memberikan siap, pemaparan kepada teman-teman. Intinya ya monggo disampaikan aja nanti di akhir kita akan sesi tanya jawab juga gitu ya. Ya mungkin 15 menit siap. kita berikan waktunya kepada Mas Idam Badrul Zaman, waktu dan tempat. Jadatuhu masykuro wa ma'juro. Tafadhol Mas Idam. Monggo. Menurut siap. Oke, sudah Baik, terlihat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi. sudah terlihat eh, Terlihat Mas. share screen saya? Oke, terlihat Baik, jelas. terima kasih Mas Hamid Hotir dan juga Ustazana Abdul Bashir dan juga teman-teman sekalian Pondok Pesantren Krapyak yang selalu menjadi rumah bagi saya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa kembali berada di tengah-tengah santri Krapyak yang 2 hari ini berturut-turut. Tentu kebahagiaannya juga sama, berturut-turut berbahagia, menyambung, ada alasan untuk kembali mengingat Krapyak, ada alasan untuk kembali terhubung dengan Krapyak, dan itu selalu menjadi kebahagiaan bagi saya yang merasa beruntung dan juga bersyukur dipertemukan dengan Krapyak dan juga kiai-kiai dan semua barokahnya. Teman-teman sekalian, saya memang tidak pernah mengira dulu bahwa akhirnya saya kemudian bisa menginjakan kaki di bumi Allah yang lain selain di Indonesia. Dan Krapyak menjadi saksi bagi saya, bagi debut perjalanan luar negeri saya. Jadi saya naik pesawat terbang itu ya pertama kalinya ya di Krapyak ketika waktu itu pergi ke Amerika pertukaran pelajar. Dan menurut saya Krapyak itu menjadi tempat yang memelihara dan juga membiarkan mimpi saya terus tumbuh. Karena dari sana saya memulai menggoreskan mimpi-mimpi saya, mimpi-mimpi besar saya termasuk mimpi untuk bisa pergi ke luar negeri. Dan itu terbukti bahkan sebelum saya meninggalkan Krapyak. Bahkan ketika saya masih berada di Krapyak. Jadi mimpinya dibuat di Krapyak dan juga ternyata kenyataannya juga berada di Krapyak. Dan setelah pergi ke luar negeri sekali, itu kemudian menjadi candu bagi saya. Kemudian tahun 2009, pertama kali tahun 2004, 2005 ke Amerika. Kemudian menjadi candu saya kembali ke Amerika tahun 2009. Dan setelahnya rentetan pergi ke luar negeri menjadi apa namanya sesuatu yang menurut saya menjadi pembelajaran terus menerus ya. Setelahnya pergi ke China, ke Kamboja, ke Turki, ke Australia, dan ke beberapa negara di Eropa lainnya. Itu berawal dari mimpi kecil ingin pergi ke luar negeri. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mulailah membangun mimpi itu. Kalau teman-teman baca bukunya Andrea Hirata, bagaimana kakinya bisa kemudian menginjakan Eiffel Tower di Paris hanya karena gara-gara melihat apa namanya kaleng Kongguan yang ada menara Eiffelnya. Itu semua dari mimpi.
mimpi kemudian menarik diri kita untuk mengarahkan beberapa aksi yang menuju ke sana. Mimpi itu kemudian juga membuat antusiasme, motivasi yang sangat besar bagi kita untuk bisa belajar lebih, untuk bisa berusaha lebih, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ini pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi secuil dari mungkin banyak nanti teman-teman kakak-kakak yang lain akan juga berbagi. Kali ini saya berbagi tentang Spanyol sesuai dengan request dari panitia. Ini beberapa kontennya. Dan saya tampilkan juga pesawat Iberia, ini pesawat maskapai penerbangan nasional di Spanyol, namanya Iberia. Kalau di Indonesia mungkin ini disebut Garudanya. Tapi kemudian ini ada Express, ini sudah seperti Citylink-nya. Jadi Iberia Express ini sudah seperti dia pesawat berbiaya murahnya. Tapi kalau Iberianya itu sudah yang Garudanya. Tapi pesawat ini kan juga jadi simbol kita luar negeri ya. Jadi makanya pesawat ini menjadi sesuatu yang ikonik bagi kita yang pernah pergi ke luar negeri. Dan ini juga bisa teman-teman jadikan sebuah mimpi. Wah, saya pengen ngerasain misalnya pesawat Dreamliner, gitu kan. Dreamliner yang sayapnya melengkung ke atas. Atau kemudian sekarang pesawat terbarunya Airbus yang A350, katanya pesawat paling efisien sedunia untuk saat ini. Itu jadikan hal-hal itu menjadikan mimpi teman-teman sekalian, karena itu kemudian akan membawa teman-teman ke mimpi-mimpi yang lain yang lebih besar lagi. Anyway, akan saya mulai dengan peta dulu. Mungkin banyak gampang-gampang saja, misalnya teman-teman sudah pernah melihat Spanyol di peta, tapi dalam kesempatan kali ini supaya penjelasan saya menjadi dekat, maka kemudian saya dekatkan juga petanya. Kalau teman-teman lihat, ini ada Indonesia di pojok kanan bawah, Indonesia, kemudian Spanyol ada di pojok atas kiri, pojok kiri atas. Ini Spanyol. Perjalanannya biasanya saya suka dengan pesawat Timur Tengah, saya bisa jadi jaraknya pas. Kalau ke Timur Tengah itu 8 jam, kemudian disambung 7 jam. Saya pernah naik Turki itu sudah di Eropa sebagiannya. Itu menurut saya terlalu panjang, 11 jam ke Turki, kemudian dilanjutkan 4 jam ke Spanyol. Jadi 11 jam perjalanan pesawat itu lumayan juga melelahkan. Jadi saya suka pesawat Timur Tengah yang cuman kayak Qatar, Emirates, Etihad. So ini Indonesia, kita akan terbang ke Spanyol. Oke, langsung ke materi pertama, keunggulan kuliah di Spanyol. Ya, Spanyol ini memiliki tergabung dengan Uni Eropa. Mungkin saya akan lebih banyak bercerita ya, karena ini kan lebih banyak motivasi. Sementara untuk data-data, teman-teman bisa langsung cari sendiri kalau sudah termotivasi. Jadi saya menggarisbawahi melatar belakangi presentasi ini akan lebih banyak ke berceritanya supaya teman-teman termotivasi lebih jauh. Jadi ini kalau teman-teman lihat Spanyol itu menjadi pintu Eropa. Pintu Eropa karena Eropa itu kan ada perjanjian namanya perjanjian Schengen. Jadi kalau teman-teman punya visa salah satu negara di Eropa, maka teman-teman bisa berkeliling ke negara-negara Eropa lainnya tanpa harus mengajukan visa lagi. Makanya saya bisa, kalau sudah tinggal di Spanyol misalnya, atau tinggal di negara Eropa lainnya, saya bisa hari ini di Spanyol, saya bisa terbang ke Paris. Nanti dari Paris, saya bisa naik bus ke Belgia, cuman beberapa jam saja. Nanti dari Belgia, saya juga biasa pergi ke Belanda, cuman beberapa jam saja naik bus. Dan busnya murah, cuman 15 euro. 15 euro itu mungkin sekitar 220-an ribu rupiah. Teman-teman bisa berkeliling Eropa dengan bus dengan harga 250 rupiah. Jadi sudah kayak di Indonesia saja, teman-teman, dari Jakarta ke Jogja, ke Surabaya, tapi ini sudah beda negara. Dan itu karena ada perjanjian Schengen yang itu dibawa di beberapa negara di Eropa. Nah, oleh karenanya kami terikat dengan Uni Eropa, tergabung dalam kumpulan negara
negara di Eropa, maka pendidikannya, sistem pendidikannya pun juga terikat atau terstandarisasi. Jadi mau di mana saja di Eropa sebenarnya memiliki standar yang sama, kurang lebih sama. Ya mau di Paris, mau di Jerman gitu ya, standarnya sebenarnya sama. Nah, tetapi di Spanyol memang termasuk dari beberapa negara yang memurahkan biaya pendidikan. Saya kira itu visioner banget ya. Itu pemikiran zaman now gitu ya, yang membuat pendidikan itu harusnya murah gitu. Karena apa namanya nasib bangsa itu kan ada pada pendidikannya gitu ya. Pendidikannya harus baik sehingga kemarin kalau kita dengarkan cerita misalnya Pak Zaki dalam kondisi keluarga yang punya hutang lumayan banyak tapi tetap saja harus menyekolahkan Pak Zaki. Pak Zaki tidak tahu katanya waktu itu bahwa beliau itu bahwa keluarganya sedang punya hutang tetapi beliau tetap saja diberangkatkan oleh keluarganya ke Mesir waktu itu. Nah, ini juga prinsip dasar yang harus kita bawa sebagai anak ya. Kita harus bisa mendukung orang tua bahwa orang tua ini sudah mendukung teman-teman belajar, mengedepankan pendidikan. Itu harus diapresiasi dan harus didukung gitu, sepenuhnya gitu. Karena pendidikanlah yang bisa mengubah derajat seseorang bukan hanya dia sendiri tapi juga bagi keluarganya dan seterusnya, lingkungannya, masyarakatnya dan nah ini kalau dilihat dari biaya pendidikannya mungkin saya juga nggak sanggup ya untuk misalnya meskipun untuk yang terakhir cukup murah S3 itu hanya 6 juta saja, hanya 6 juta per tahun. Itu lebih murah daripada di UGM misalnya, lebih murah daripada di Indonesia S3, kuliah S3 di sini. Tetapi kan biaya hidupnya kan mahal, jadi pilihan saya selalu jatuh kepada beasiswa. Beasiswa menjadi alternatif tunggal, menjadi pilihan tunggal saya untuk bisa belajar di luar negeri. Nah, itu teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Pokoknya harus beasiswa, dan beasiswa itu banyak. Beasiswa itu bisa dicari, dan jangan pernah takut dengan kegagalan. Karena saya membuktikan sendiri, gitu. Beberapa beasiswa yang saya lamar, biasanya saya berhasil di percobaan kedua. Percobaan pertama LPDP yang S3 ini, misalnya saya gagal di percobaan pertama. Saya bisa kemudian berhasil di percobaan kedua. Berikutnya juga sebelumnya sama. Pas S2 saya mencoba mendaftar beberapa universitas. Banyak, tidak hanya 1-2 yang gagal, lebih banyak sekali yang menolak saya, tapi kemudian akhirnya ada yang menerima. Dan kemudian itu menjadi kunci saya mendapatkan beasiswa S2 waktu itu. Karena waktu itu hanya ditentukan dari diterima atau tidaknya kuliah di luar negeri. Kalau sudah diterima oleh universitas di luar negeri, maka saya akan dengan mudah mendapatkan beasiswanya dari DIKI. Kemudian dari Spanyol dan juga prinsip egaliter. Ekstrim dulu nih, musim yang relatif tidak ekstrim. Jadi Spanyol ini dari beberapa negara di Eropa lainnya termasuk yang relatif lebih hangat daripada yang lainnya. Jadi kalau musim dingin tidak sedingin Prancis, tidak sedingin Jerman, apalagi tidak sedingin negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, Finlandia gitu ya. Dan kalau musim panas ya tidak sepanas mungkin tidak sepanas Maroko ya Mas Sidkon ya. Tapi nyampe 40 derajat ya, sampai 40 derajat. Makanya orang-orang di selatan Eropa mereka banyak yang ke Spanyol ketika musim panas. Ya. Karena bisa benar-benar menikmati matahari yang cukup. Karena di sana mereka apalagi di Inggris jarang sekali mereka mendapatkan matahari. Terakhir prinsip egaliter. Nah, egaliter ini secara teori sebenarnya Islam itu sudah banyak sekali. Tetapi aplikasinya, mohon maaf, di Indonesia tidak cukup menurut saya. Misalnya, public transport ya, transportasi publik. Itu kan di Islam jelas-jelas bahwa kita tidak ada perbedaan antar orang. Islam menyamakan kedudukan setiap orang. Nah,
di Indonesia, apakah betul orang-orang itu bisa menggunakan public transport? Orang yang berkebutuhan khusus misalnya, orang yang berkebutuhan khusus masih susah naik bus sekarang, harus dibantu sama orang, tidak bisa mandiri dia, bergantung pada orang lain. Tetapi di sana semua moda transportasi memang juga bisa disediakan untuk orang yang berkebutuhan khusus. Jadi itu prinsip-prinsip egaliter yang menurut saya pelajari betul aplikasinya. Kalau teorinya saya sudah banyak sekali mendapatkan di beberapa pesantren gitu ya, di kajian-kajian Islami. Berikutnya musim Spanyol. Ini contoh foto saya saja untuk bisa membuktikan bahwa ini bukan hoax ya, kalau saya ada di Spanyol gitu ya. Jadi ini saya buktikan dengan ini musim salju dengan keluarga. Spanyol sama musimnya seperti di negara-negara yang memiliki 4 musim, yaitu otoño ini dalam bahasa Spanyol. Otoño itu fall, musim gugur, invierno itu musim dingin, primavera musim semi, verano musim panas. Di Madrid tidak setiap tahun bersalju di kotanya, tetapi tebal maksudnya. Tetapi kita bisa dengan mudah mendapatkan salju yang banyak, kira-kira 1 jam saja dari Madrid. Kalau di negara di selatan sudah jelas-jelas mereka selalu kena itu salju. Tapi makanya tadi saya bilang tidak se-ekstrim di tempat lain. Karena salju ya oke lah, senang gitu ya. Tetapi dia akan tidak akan terus-terusan enak ya dengan kedinginan gitu. Apalagi kita dari Indonesia yang selalu kedinginan ya, selalu kebiasa dengan panas. Tadi sebenarnya sudah 10 menit ya Mas Hamid ya? Masih 5 menit lagi ya? Atau sudah 15 ini? Oke, betul Mas nopo Hamid? Mas, dilanjut dulu. Oke. Oke. Kayaknya 5 menit lagi selesai ini. Baik, fakta menarik tentang Spanyol. Jadi Spanyol pernah menjadi pusat peradaban Islam, bahkan menjadi pusat peradaban dunia waktu itu. Dimulai dari tahun 650-an sampai ke tahun 1500-an. Ada yang bilang 1400-an. Ratu Isabella dan juga Raja Ferdinand mengakhiri kejayaan Islam di Spanyol. Meskipun sebenarnya dari banyak cerita sejarah yang saya baca, tidak melulu dari eksternal, jadi dari internalnya sendiri juga banyak sekali kekurangan, perselisihan antar keluarga di kerajaan di Spanyol, di kerajaan Islam Andalusia waktu itu. Dan Andalusia itu nama dulu itu merupakan nama Spanyol yang meliputi wilayah Portugal, Spanyol, dan sebagian di Perancis. Tetapi sekarang Andalusia mengerucut menjadi kecil, menyempit menjadi hanya bagian kecil satu provinsi di Spanyol, yang di dalamnya ada Malaga, Sevilla, Cordoba, Granada, ya, dan Marbella. Itu kemudian Spanyol dengan beberapa negara lainnya di Eropa secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi mereka juga ikut bergabung untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Meskipun sangat alot sekali ya, seperti kita tahu. Dan kemudian bahasa Arab itu 8% digunakan atau diserap oleh bahasa Spanyol. Setelah ini, misalnya contohnya ini bahasa Arab. Nah, ini contoh beberapa bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Spanyol. Hatta misalnya, itu dalam bahasa Spanyol hasta. Makanya ada istilah hasta mañana, sampai besok. Hasta la vista, sampai bertemu kemudian. Azúcar, itu mereka menyebutnya pakai sa, azúcar. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan as-sukar pakai sin. Komis itu gula ya artinya. Komisun artinya kemeja. Kemudian zaitun, as-zaituna dalam bahasa Spanyol, buah zaitun. Arroz dalam bahasa Arab, dalam bahasa Spanyol juga arroz, artinya nasi. Dan Beni Qasim ini pantai di Spanyol, dan ternyata Beni Qasim ini serapan dari Ibnu Qasim, juga dari bahasa Arab. Dan ini bukan hanya bahasanya, tapi juga ternyata bacaannya, tajwidnya ini nungka. Ini non mati ketemu kaf. Ini bacaan
ikhfa. Jadi dibacanya mereka bukan nunka tapi nungka. Kemudian juga sama Mongkloa, ini juga bacaan ikhfa. Nah, ini El Clasico, ini seperti bahasa Arab al, artinya menjadi ma'rifat, the classic. Ya. Kalau laki-laki klasiko, muzakkar, kalau mu'annats jadinya la. Tapi klasiko ini muzakkar, jadi pakainya L. Tadi Mongkloa, itu dia mu'annas, jadi makanya la Mongkloa. Ya. Yang ini nih, la Mongkloa. Ini mu'annas Mongkloanya, jadinya la. El Clasico. Ini living cost beberapa saja teman-teman bisa lihat. Nanti ini kan akan disebar ya teman-teman, boleh untuk melihat perbandingan saja kira-kira berapa. Tentu saya dulu S2 di Castellón Valencia, jauh lebih murah daripada di Madrid. Sewa kamar dulu 150 all in, sekarang di Madrid 300 euro per 300 euro sekitar 5 jutaan gitu per bulan. Transportasi 54 euro unlimited. Nah, ini 54 euro sekitar 80-an ribu sudah bebas, mau pakai kereta, mau pakai bus, mau pakai tram, mau pakai MRT, sudah bebas semuanya. Tapi ini kebalik, sorry. Ini harusnya 54 euro di Madrid. Tapi di Castellón karena kecil kotanya kita kemana-mana jalan kaki aja, jadi nggak butuh transportasi. Di kampus, ini ada beberapa kampus, ada beberapa di Barcelona, Madrid. Jadi paling tidak kebanyakan orang Indonesia di Madrid, Valencia, dan Barcelona. Beasiswa di Spanyol, LPDP sudah nggak ada. Saya waktu itu terakhir karena LPDP memperbaharui tujuan universitas setiap tahunnya, dan LPDP kan tergabung dengan Dikti belakangan, sehingga LPDP dan Dikti sudah tidak bisa lagi membiayai kuliah di Spanyol. Tapi yang tersisa adalah La Caixa Foundation, itu di Spanyol sendiri, sementara dan juga kampus di masing-masing juga mereka menyediakan beasiswa. Dan jangan salah, belajar agama pun juga bisa di Spanyol ya. Saya bertemu beberapa kali orang Spanyol yang fasih sekali berbahasa Arab, itu luar biasa mereka. Mereka tetap orang Spanyol, mereka tetap beragama non-Muslim ya, tapi bahasa Arab mereka menjadi bagian keilmuan gitu bagi mereka. Ya. Itu juga saya kira perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada pemisahan agama antara ilmu, maksudnya tidak ada pemisahan ilmu. Ilmu itu ya ilmu umum, ilmu agama semuanya sama, dan itu dipahami betul oleh mereka orang-orang Spanyol ya, orang-orang Barat. Tidak ada pemisahan, bukan karena agama bahasa Arab itu punya orang Islam atau digunakan oleh kebanyakan orang Islam, kemudian mereka tidak belajar bahasa Arab. Tentu tidak. Mereka menganggap itu adalah ilmu, maka kemudian mereka juga mempelajarinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa ditanya-tanya lebih lanjut kalau ada pendapat. Matur nuwun Mas Hamid, matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita berikan tepuk tangan kepada Mas Idam. Luar biasa. Banyak hal-hal menarik yang bisa kita dengarkan dari Mas Idam tadi. Kan kalau teman-teman kalau belajar tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, dari mana itu? Qurtubah itu bahasa anunya Cordoba, gitu. Cordoba, Andalusia, Spanyol. Terus ada lagi Imam Abu Hayyan Al-Ghornati. Ghornato itu Granada, juga dari Spanyol. Jadi sungguh menarik kalau ingin belajar macam-macam ya di sana juga, karena kejayaan Islam juga ada di sana waktu itu selama kurang lebih tadi dijelaskan oleh Mas Idam ada 800 tahun lebih ya tadi. Kurang lebih 18. Ini ada apa ini? Semadap. Oke. Mohon maaf sebentar. Ngapunten sebentar ya. Ini kenapa nih? Ngapunten sebentar, ada kendala teknis sebentar. Baik. Jangan lupa poin-poinnya. Nanti kalau saya tiba-tiba akan memberikan pertanyaan untuk kuis kita ya.
Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mas Idam di akhir nanti sesi tanya jawab. Ya, Silakan pertanyaan terbaiknya bisa apapun yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih Mas Idam. Nah, kita akan Sami-sami. lanjut kepada mungkin yang dekat dulu ya dari Spanyol ada Maroko ya. Mungkin Maroko dulu nggih. Mas Sidkon Siroj. Nah, ini Ya Mas, beliau satu di sana dan beliau saat ini diamanahkan menjadi wakil ketua Tanfidiyah PCI NU Maroko. Masya Allah, luar biasa. Ini senior-senior kita memang mengabdi di mana-mana, selalu mengabdi di NU, luar biasa. Baik Mas Sitkon, ya waktu dan tempat 15 menit ya Mas Sitkon. Kita ya Mas. persilakan. Waliyatafaddal siyadatuhu masykura wa ma'jura. Tafaddal Mas Sitkon. Monggo kalau mau share screen juga boleh. Oke, monggo, monggo Mas Sitkon. Udah ya Mas, share-nya. Ya bisa, sudah bisa Mas Sitkon. Monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman saya di Kerapiak dan guru-guru saya semuanya. Salam kangen dari saya, ya walaupun bulan Desember saya baru ke Kerapiak kemarin, alhamdulillah sempat ke Kerapiak waktu pulang. Ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya selama di Maroko. Jadi ya kalau dengar cerita teman-teman saya yang lain, kakak kelas saya gitu, mungkin ke luar negeri udah jadi rencana beliau-beliau gitu. Tapi saya ini ke Maroko termasuk kayak agak kebetulan sih, karena eh, saya nyari infonya waktu itu ke Libanon, terus ke Turki dan lain-lain, tapi ternyata tahu-tahu dapetnya di Maroko gitu. Ya awal mulanya saya pengen keluar negeri itu sama seperti Mas Idham dulu, saya ikut AFS YES, lalu saya ikut program YES itu yang ke pertukaran pelajar ke Amerika waktu saya mulai dari kelas 1 aliyah daftarnya sampai saya seleksi terakhir, seleksi nasional di Jakarta itu seleksi keempat waktu kelas 2 aliyah. Tapi kalau seleksi keempat ini lulus, aturan saya berangkat gitu kan, pertukaran pelajar ke Amerika selama 10 bulan kalau nggak salah. Tapi di seleksi keempat ini ternyata belum lulus gitu. Nah dari situ saya lumayan penasaran gitu kan. Penasaran, jadi waktu lulus aliyah itu cari-cari info, kayaknya kemana nih gitu. Lalu akhirnya jatuhlah pilihan saya ke tempatnya Mas Hamid Hodir waktu itu, ke Libanon. Saya sempat tanya-tanya beliau gitu, tapi ternyata ya belum lulus gitu, belum bisa lulus ke Libanon. Terus yang Turki juga belum bisa lulus. Nah akhirnya saya mulai ya udahlah gitu, kayaknya S1 di Indonesia dulu gitu. Itu saya daftar di UIN Jakarta, terus keterima jurusan ilmu politik di UIN Jakarta, padahal saya anak MAK, jadi nyebrang jurusan nih dulu. Akhirnya ya kebetulannya itu dimulai dari sini gitu. Ternyata ayah saya nggak setuju gitu. Jadi sampai 1 bulan nih tarik ulur. Saya ngomong sama ayah saya gitu, "Bah, kuliah di UIN ya, ilmu politik," gitu. Saya masih nggak setuju kan. Nah, akhirnya waktu itu ada salah seorang ketua PBNU yang kayak ngebujuk saya gitu. Waktu itu saya sowan beliau, terus beliau ngomong gitu, "Kamu kalau kuliah di UIN nanti nggak bisa ngaji, minder. Sekarang pilih berangkat ke Maroko atau Mesir." Langsung kayak gitu. Saya kaget kan. Jadi waktu itu saya diem aja gitu. Abah saya yang jawab, "Udah Maroko aja," gitu. Ya udah akhirnya sama beliau disuruh tes di PBNU. Ya karena saya juga udah 2 kali tes gitu dan nggak lulus, pikiran saya ya udahlah, tes-tes aja gitu. Paling juga ya kalau lulus alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Niat saya cuman kayak gitu sih, tapi ternyata alhamdulillah lulus gitu. Dan ya bener-bener kebetulan sih, karena Maroko ini kan termasuk
bisa dibilang agak sulit ya, karena kalau ke sini itu nggak berbeasiswa gitu. Jadi harus berbeasiswa, aturan dari negaranya gitu. Kalau nggak berbeasiswa nggak bisa daftar kuliah, harus ada sponsornya. Nah, jadi kita mulai aja. Materinya kurang lebih sama yang disampaikan oleh Mas Idham tadi, poin-poinnya. Bagaimana sih cara kuliah di Maroko? Nah, jalur pendaftaran yang paling umum kalau kita mau kuliah di Maroko itu ada 2. Yang pertama, mengikuti seleksi yang diadakan oleh Kementerian Agama. Jadi biasanya Kementerian Agama ini membuka jalur seleksi beasiswa ke Timur Tengah. Ada 4 negara kalau nggak salah. Maroko, Mesir, Sudan, sama Libanon. Nah, kalau yang ikut seleksi dari Kementerian Agama, nanti ditaruhnya di kampus Talim Ali namanya. Nah, nanti perbedaan Talim Ali dan Talim Atik akan saya jelaskan. Lalu seleksi yang kedua ini biasanya mengikuti seleksi yang diadakan oleh PBNU. Jadi PBNU ini memiliki semacam MOU tidak tertulis dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam di Maroko setelah pidato Kiai Said di depan Raja Maroko pada tahun 2011 kalau tidak salah. Nah, jadi setelah pidato beliau itu, konon katanya beliau itu ditanya langsung oleh Raja gitu. Istilahnya sampean mau apa gitu, hadiah dari saya karena saya tuh seneng gitu loh. Karena Raja itu seneng dengan ceramahnya Kiai Said waktu itu. Lalu Kiai Said menjawab, saya mau kader-kader NU bisa kuliah di sini. Nah, akhirnya mulai dari saat itulah PBNU bisa mengirim mahasiswa ke Maroko gitu. Nah, perbedaan Talim Ali dan Talim Atik adalah Talim Ali ini kampusnya di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi kalau di Indonesia itu kayak UGM, kayak UNY gitu yang di dalamnya itu nggak cuma jurusan-jurusan agama Islam gitu. Jadi di kampus saya pun ada kayak kimia, fisika, geografi itu ada gitu. Jadi kampus umum kalau Taklim Ali itu. Nah, sedangkan kalau Taklim Atik itu kayak Ma'had Ali gitu. Jadi bentuk lembaga pendidikannya institut gitu. Cuma ada satu jurusan, yakni Dirosat Islamiyah. Singkatnya seperti itu sih, Taklim Ali dan Taklim Atik. Dan beasiswanya juga, jadi yang beasiswa S1 yang di Maroko ini semuanya dari pemerintah Maroko gitu. Pemerintah Maroko ini saya lihat sangat serius gitu dalam hal pendidikannya, karena di sini kuliah dan sekolah itu dari yang dasar, dari sekolah dasar sampai universitas itu gratis semua. S1, S2 sampai S3 itu gratis. Baik untuk warga Maroko ataupun warga negara asing. Dan kalau yang dari Kemenak itu beasiswanya dari AMSI namanya. Jadi semacam lembaga kerjasama luar negeri di pendidikan gitu yang ada di bawah Kementerian Luar Negeri Maroko. Itu besarannya 750 dirham atau sekitar 1 juta rupiah. Iya kayaknya. 1.200.000 lah, 1.200.000 rupiah per bulan. Kalau yang Talimatik itu beasiswanya dari Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, itu besaran beasiswanya sekitar 900.000 per bulan. Nah, untuk kalau nanti ini jalur mana nih yang lebih enak? Menurut saya yang lebih enak itu jalur yang Kementerian Agama gitu. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar ngaji, benar-benar dapat kampus yang berkualitas gitu, itu ikut jalur yang PBNU gitu. Karena kalau yang Kementerian Agama kan di kampus umum gitu. Jadi ya jurusan di Rosat Islamiyahnya ya biasa aja gitu, nggak terlalu fokus gitu. Tapi kalau yang Talim Atik nih bener-bener ibaratnya dosen-dosennya ini bener-bener ulama-ulama besar Maroko itu menjadi dosen di kampus-kampus Talim Atik yang ada di Maroko gitu. Nah, untuk berkas seleksi yang disiapkan sama ya, ijazah, akte kelahiran, SKCK, paspor, surat keterangan sehat, pas foto, dan semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Dan selanjutnya keunggulan kuliah di Maroko. Saya bingung juga sih waktu nulis ini gitu. Keunggulannya apa gitu. Jadi akhirnya yang bisa saya dapatkan ya ini gitu. Yang pertama, mengadopsi sistem perkuliahan universitas tertua di dunia, yakni Al-Qarawiyyin. Jadi di Maroko itu ada universitas tertua di dunia yang sepertinya sudah tercatat di Guinness Book World of Record, yang namanya Universitas Qarawiyyin, ada di kota Fes. Kalau tidak salah didirikan pada tahun 852 Masehi oleh seorang perempuan bernama Fatimah Al-Fihri. Nah, jadi sistem itu tuh yang terus dijaga gitu loh sama Universitas Al-Qarawiyyin ini, dijaga sampai akhirnya pada tahun 1900-an mulai nih apa namanya kayak apa ya, kurikulumnya itu disebar gitu ke seluruh Maroko. Nah, disebarnya itu dengan didirikannya lembaga-lembaga pendidikan talimatik yang saya ceritakan tadi gitu. Jadi talimatik itu sebenarnya mengadopsi miniatur-miniatur Qarawiyyin di seluruh Maroko gitu. Lalu yang kedua, lebih mendalami tentang qiraat waras dan sistem menghafal Al-Quran menggunakan metode lauh gitu. Jadi kalau teman-teman nanti di Maroko gitu bisa mempelajari Al-Quran, kalau di Indonesia kan qiraatnya hafiz gitu. Di sini bisa mempelajari Al-Quran qiraat waras gitu, dan sistem menghafal Al-Quran yang menggunakan metode lauh. Jadi lauh ini kayak sebilah papan kayu begitu. Nanti kita menulisnya pakai apa namanya, tinta yang ditutul itu loh, pakai bambu gitu, tinta yang ditutul. Nah, jadi dan itu ada metode tersendiri yang katanya apa namanya dapat meningkatkan kekuatan hafalan gitu. Bahkan guru-guru saya itu bilang Al-Quran turun di Mekah, ditulis di Mesir, dan dihafalkan di Maghrib gitu. Saking orang Maghribnya ini terkenal akan hafalan-hafalannya yang kuat. Terus yang ketiga, mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Jadi di sini semuanya berbeasiswa gitu. Jadi untuk biaya hidup tidak apa namanya, bakal tidak terlalu mahal gitu. Lalu yang terakhir, perkuliahan jenjang strata 1 dapat ditempuh dalam waktu 3 tahun gitu. Loh, Mas kan udah 3 tahun kok belum lulus S1? Ya, beda ini ceritanya. Mohon doanya saja supaya saya segera lulus. Oke, lanjut musim di negara Maroko. Di negara Maroko sendiri sama seperti Spanyol karena kita tetanggaan. Jadi ada 4 musim juga. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, sama musim semi. Musim panas ini kalau di kota saya nggak terlalu panas sih, paling tinggi ya 34-35 derajat gitulah. Kalau musim gugur ini ya dia kadang panas, kadang dingin gitu, berangin, kadang hujan, musim yang paling nggak jelas lah kalau musim gugur ini. Nah, kalau musim dingin itu di sini kalau di kota saya paling sampai 2 atau 3 derajat gitu. Nggak sampai ada salju. Cuman kalau di Maroko ya kita bisa gitu ke salju ke kota-kota lain yang lebih tinggi gitu, yang di pegunungan. Sama musim semi. Nah, musim semi ini musim yang paling enak gitu lah bagi kita orang-orang tropis karena cuacanya nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Dia paling enak hidup di Indonesia sih. Nggak enak hidup 4 musim kayak gini sebenarnya. Lalu selanjutnya fakta menarik tentang negara Maroko. Ini maaf ya saya jelasinnya cepet, takut nggak keburu soalnya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan di forum ini ataupun di luar, saya sangat terbuka gitu. Fakta unik, fakta menarik tentang negara Maroko. Yang pertama, negara yang berbentuk kerajaan gitu. Jadi kenapa unik ya, keren aja gitu kan, karena kita kan biasanya hidup di negara demokrasi gitu, terus ngerasain hidup di kerajaan bagaimana sih. Nah, di sini tuh berasa gitu, kayak kita tuh punya pangeran gitu, terus kemana-mana ada foto raja gitu, Sohibul Jalalah, ngeri banget kan, Sohibul Jalalah, His Majesty yang mulia gitu. Dia seru aja sih menurut saya. Terus yang kedua, terletak di antara 2 benua, Afrika dan Eropa gitu. Jadi terletak di antara 2 benua ini bukan hanya
ya udah gitu, kita dekat ke Eropa. Bukan hanya itu, tapi juga apa ya, budayanya juga ini loh, banyak, kita bisa sedikit banyak merasakan lah bagaimana sih orang Eropa itu, karena juga eh, banyak orang Maroko yang tinggal di Eropa dan banyak juga orang Eropa yang tinggal di Maroko gitu. Jadi ya udah agak setengah ngerasain hidup di Eropa lah kalau kita di Maroko ini. Beda sama di Sudan misalkan, atau di Mesir, atau yang nggak tahu sih kalau di Lebanon. Kayaknya di Lebanon juga sama gitu, agak setengah Eropa. Lalu yang ketiga terletak di antara dua samudra, Atlantik dan Laut Mediterania. Nah, jadi agak kalau Selat Gibraltar itu yang perbatasan antara Maroko sama Spanyol itu Laut Mediterania namanya. Nah, yang di ini nih apa namanya? Yang di bagian baratnya Spanyol itu Samudra Atlantik, yang di kota Rabat dan Casablanca dan lain sebagainya itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Lalu yang keempat, Maroko ini surganya buat orang-orang yang nyarkup gitu, sarjana kubur yang suka ziarah. Di sini ini banyak gitu. Kalau di Indonesia ada Wali Songo, di sini ada Sab'atur Rijal, ada 7 wali gitu. Selain itu juga ada makam Ibnu Ajurum, pengarang kitab Jurumiyah, ada Syekh Sulaiman Al-Jazuli, pengarang Dalail Khairat, ada Ibnu Battuta yang terkenal itu, penjelajah Ibnu Battuta, dan ada Syekh Tijani, pendiri Thariqah Tijaniyah. Jadi Maroko ini rumahnya gitu. Mungkin sumbernya tasawuf dan thariqah. Lalu Maroko menganut mazhab Maliki dan qiraat Imam Warsh. Nah, bahkan mazhab Maliki ini termasuk mazhab resmi gitu. Kalau di Indonesia kan nggak ada kan mazhab resmi. Nah, di sini ada. Bahkan ya sampai ada yang bilang Maroko itu nama aslinya Al-Mamlakah Al-Maghribiyah Al-Malikiyah gitu. Kerajaan Maroko yang bermazhab Maliki gitu. Dan qiraatnya qiraat Imam Warsh. Nah, lalu di Maroko juga ada 3 bahasa utama nih yang dipakai. Ada bahasa Arab, bahasa Perancis, dan Amazigh gitu. Perbandingannya bagaimana sih gitu? Ya bahasa Arab sama Perancisnya itu bahkan bisa dibilang 50-50 gitu. Jadi selain kita bicara bahasa Arab, orang-orang juga ya bahkan orang Maroko kalau pertama kali dia ketemu orang asing gitu, dia nggak ngomong bahasa Arab gitu. Kayak pertama kali saya nih mau ke warung gitu. Ya pertama disapanya dengan bahasa Prancis gitu. Kalau udah saya bilang, apa nggak tahu, ya, baru disapa pakai bahasa Arab gitu. Jadi di sini kalau teman-teman di sini pengen pulang bisa 3 bahasa itu bisa banget gitu. Pulang bisa bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Inggris itu bisa banget gitu. Lalu selanjutnya memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia. Kita tahu sendiri Bung Karno dulu menggagas gerakan non-blok itu banyak menggandeng negara-negara Afrika termasuk Maroko mulai tahun 1960-an, jadi sampai sekarang masih memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia gitu. Jadi urusan apa-apa ya lumayan dipermudah lah daripada negara-negara lain. Selanjutnya memiliki daerah gurun Sahara dan turun salju. Nah ya, jadi daerah Maroko yang selatan itu gurun Sahara. Jadi kalau kita mau merasakan sensasi gurun itu bisa, dan kalau pas musim dingin ingin merasakan salju juga bisa gitu. Selanjutnya masjid hanya dibuka ketika waktu sholat. Nah kalau di Indonesia kan kita bisa pas capek bisa leyeh-leyeh di masjid gitu. Kalau di Maroko tidak bisa karena masjidnya dikunci dan hanya dibuka pada waktu sholat. Selanjutnya, perayaan Idul Adha lebih semarak daripada Idul Fitri. Nah, mungkin di negara-negara Arab lain juga seperti itu gitu, tapi saya nggak tahu sih. Tapi di Maroko seperti itu gitu. Jadi Idul Adha ini bisa libur sampai 1 bulan, tetapi kalau Idul Fitri ya habis sholat Id, besoknya masuk lagi gitu. Besoknya aktivitas seperti biasa gitu. Selanjutnya, kampus-kampus di Maroko ada banyak, termasuk yang paling terkenal adalah Institut Darul Hadis Al-Hasaniyah di Rabat, kampusnya Ustadz Abdul Somad tuh. Lalu Universitas Al-Qarawiyyin di Casablanca dan Fes,
Universitas Hasan II, Beni Mesir, Casablanca. Nah, Universitas Ibnu Tufel nih, di Kenitra, universitas tempat saya belajar. Terus ada Institut Imam Nafi, ini tempatnya Mas Arif Arafat, kalau teman-teman tahu. Terus ada Universitas Muhammad Khamis, di Rabat juga, Ibnu Zohar. Institut Imam Malik, tempatnya Mas Hanif Hidayatullah. Kalau teman-teman kenal, insya Allah Mas Hanif tahun ini lulus beliau, mohon doanya. Terus juga ada Universitas Sidi Muhammad bin Abdillah, Universitas Abdul bin Said, Qadiyat, terus Muasasa Al-Fat ini tempatnya Mbak Maulaya Adrikna, Qadi bin Said itu tempatnya Mbak Takia kalau teman-teman tahu. Sama yang terakhir Universitas Abdul Malik Es-Saadi di Kota Tetuan. Nah, biaya hidup di Maroko. Nah, ini kenapa saya tulisnya non beasiswa dan beasiswa. Jadi sebenarnya ada yang beasiswanya full, ada yang beasiswanya itu cuma kampusnya doang gitu. Jadi dia nggak bayar SPP gitu, cuman yang ngekos bayar sendiri, transport bayar sendiri, terus juga apa namanya makan bayar sendiri gitu. Jadi ya perbandingannya seperti ini gitu, kurang lebih. Jadi kalau yang non beasiswa itu yang sewa tempat tinggal, harus bayar listrik, harus bayar wifi, bayar beli paketan, makan dan transportasi, 1 bulan kurang lebih bisa habis 1.300 dirham. Tapi ya tetap saja ini tidak mengikat ya, karena ya di mana-mana namanya biaya hidup itu tergantung kitanya kan, kitanya hidup seperti apa gitu, kitanya hidup sederhana atau mewah atau biasa saja atau pelit, itu kan tergantung kitanya. Dia ini rata-rata aja gitu. 1.300 dirham ya sekitar 2 juta rupiah mungkin. Sedangkan kalau yang beasiswa bisa lebih murah gitu. Hanya bisa habis mungkin 900.000 per bulan dengan kurs 1.500. Selanjutnya foto-foto nih. Nah ini foto di depan Hasan Tower waktu itu. Ini ada teman-teman Kerapyak yang ada di sini sebelum kedatangan Mbak Takia. Dulu sama ini ada Mas Lukman yang apa namanya dari Tunisia. Nah, ini waktu mahasiswa yang dari jalur PBNU baru datang, ini sebanyak ini gitu. Waktu itu ada 38 orang, ini rekor sih angkatan terbanyak waktu tahun 2018. Nah, selanjutnya ini ada waktu itu ada acara SEA Games namanya. Jadi ada acara lomba olahraga 3 negara gitu, Indonesia, Malaysia sama Thailand di Rabat waktu itu. Jadi ini seru banget gitu. Kita bawa nama negara, ada main futsal, ada volley, takraw dan lain sebagainya. Nah, yang ini nih kita PCINU Maroko waktu itu menjadi peserta pameran buku internasional di Casablanca. Jadi pesertanya itu berbagai negara gitu. Dan waktu itu kita bikin stand isinya khusus kitab-kitab ulama Nusantara, termasuk waktu itu ada kitabnya Mbak Ali Maksum, Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, kita pamerkan di sana dan alhamdulillah selalu habis dibeli oleh orang-orang Maroko. Nah, ini bukti kedekatan Indonesia dengan Maroko. Ini waktu tahun yang dikirim foto Presiden Soekarno bersama Raja Muhammad V waktu kunjungan beliau ke Rabat pada tahun 1960. Dan ini ada Syariq Soekarno atau Avenue Soekarno atau Jalan Soekarno di pusat kota Rabat, Maroko. Sampai sekarang masih ada. Nah, ini nih apa ya namanya bukti Maroko itu udah lumayan maju lah. Ini ada kereta buruk namanya. Keretanya bisa melayani rute dari Tangier sampai Casablanca dengan kecepatan maksimal 360 km per jam. Ini tramway dan suasana di kota Rabat. Selanjutnya, nah ini kampus saya nih, Universitas Ibnu Tufel di kota Kenitra yang sebelah kiri. Ini kampus Talim Ali ini, bedaannya kampus Talim Ali ini segini, yang kanan ini kampus Talim Atik, Institut Qadi bin Said Al-Ujdi di kota Ujda. Ya, sudah selesai. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan apa ya bisa menambah semangat
teman-teman semua, dan salam dari saya dan teman-teman Kerapiak di sini. Mohon doanya semoga lancar kuliahnya dan betah di sini dan bisa membawa ilmu yang bermanfaat ke Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Aktif Maroko. Luar biasa. Ini luar biasa ya. Jadi penjelasannya sampai ada Al-Buraq juga di sana. 360 km per jam. Ini buktinya kalau Maroko itu negara maju. Baik, sungguh menarik ya, ini sudah 2 narasumber. Kita masih ada 3 lagi. Mungkin nanti setelah yang ketiga kita akan buka kuis. Jadi tolong diperhatikan dengan baik karena pertanyaannya apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini. Kita lanjutkan saja ke selanjutnya. Mas Nur Rahman, apakah dia ya? Sidik. Selanjutnya Mas Nur Rahman Sidik, beliau adalah kandidat doktor di Osaka ya, Osaka, Jepang. Nah, di Jepang ya, kita akan mintakan motivasi dan pengarahan tentang kuliah di sana ya, Mas. Kita 15 menit ya Mas, kita berikan waktu 15 menit, waktu dan tepat, faliyatafaddal siyadatuhu masykura wa ma'jura. Tafadhol Mas Nur Rahman Sidik, monggo. Oh, luar biasa nih indahnya. Kelihatan nggih? Oke, kelihatan Mas. Sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi Monggo silakan. Matur nuwun sebelumnya untuk kesempatannya. Jadi mungkin sebagai gambaran paling awal saya berikan sebuah foto. Ini tempatnya namanya Pagoda Chureito. Salah satu spot favorit anak-anak Indonesia yang pengen foto-foto Fuji, Gunung Fuji, yang ada sakuranya juga. Dan kebetulan kemarin Sabtu, itu hari pertama spring, hari pertama musim semi. Mungkin dalam seminggu ke depan, sakura mulai mekar. Oke, mungkin yang pertama, mungkin sedikit cerita aja. Dan nanti kebanyakan saya sharing foto-foto saja. Jadi saya ngimpi sebenarnya. Saya ngimpi ke Jepang itu sejak lama sebetulnya. Karena ya favorit saya lihat nonton film kartun Jepang. Kan ada apa namanya juga, ada Dragon Ball, ada Digimon, ada macam-macam lah. Nah itu sedikit banyak motivasi saya pengen rasanya gimana atau kalau misalnya ke Jepang tuh terus apa ya oke. Dan akhirnya setiap ada kesempatan untuk seminar beasiswa macam-macam ya saya usahakan untuk ikut. Nah waktu itu pun saya masih di Kerapiak, waktu itu di Komplek M tempat Pak Muhtarom Bushro. Di sana sempat juga diskusi dengan beliau terkait kalau misalnya lanjut sekolah gimana dan banyak hal lah intinya. Akhirnya mungkin beberapa narasumber tadi dan juga yang kemarin sudah sejak S1-nya di luar negeri. Tapi saya S1-nya di dalam negeri, di UGM, kemudian baru bisa terwujud impian ke luar negerinya di S2 di Jepang, kemudian sekalian lanjut S3 juga di Jepang. Jadi yang penting mimpi dulu lah, yang penting mimpi dulu seperti tadi yang awal Mas Idam tadi sampaikan, mimpi dulu, kemudian realisasinya kayak gimana, mungkin satu trik dari saya, coba bikin paspor dulu deh. Jadi kalau udah kadung punya paspor kan, wah mosok nggak kepake kan itu. Jadi kalau bisa bikin paspor dulu. Jadi untuk memotivasi pertama.
Untuk berikutnya, nah yang urusan urusan berikutnya ikut lah pokoknya. Itu aja ya. Sedikit tips yang pertama. Kemudian kita lanjut aja. Di mana atau Jepang? Mungkin banyak yang sudah tahu tepatnya ada di Lore Borobudur, Lore Gunung Merapi. Sana di bagian atas inilah kira-kira peta Jepang. Ada namanya Pulau Hokkaido, terus juga ada pulau utamanya dan seterusnya. Ini ada ibu kotanya namanya Tokyo, kemudian kota penting selanjutnya ada Kyoto dan Osaka. Mungkin itu. Nah, kemudian terkait dengan musim, berhubung Jepang juga termasuk dari negara-negara subtropis, jadi ada 4 musim, sama seperti Maroko dan Spanyol juga. Kita ada musim semi, dan sekarang baru mulai. Kemudian setelah ada musim panas, terus ada musim gugur dan musim salju, musim dingin. Nah, kemudian makanannya apa aja yang terkenal? Mungkin beberapa sudah tahu ya. Ada takoyaki, ada sushi, ada sashimi, ada wagyu. Wagyu itu Kobe beef yang mungkin paling mahal. Nah, dan ya emang enak, tapi paling mahal juga. Jadi mungkin sekali seumur hidup nggak masalah sih. Dan salah satu yang paling terkenal di antaranya terkait dengan anime atau manga, kartun-kartun Jepang, komik-komik Jepang. Itu mungkin yang tadi juga saya sampaikan, salah satu inspirasi saya kenapa kok mau ke Jepang. Mungkin sekalian saya banyak skip nih, biar waktunya cukup. Juga Jepang terkenal dengan teknologinya. Barangkali sudah tahu ada robot-robot, ada ini Asimo, ada Pepper, kemudian teknologi di bidang sains, terus ada terkenal juga di mobil-mobilnya. Barangkali jenengan kalau ada motor ya Honda atau apa Yamaha dan seterusnya. Kemudian di teknologi satelit dan juga terkenal di ada satu kereta yang ikonik lah istilahnya, Shinkansen atau kereta peluru. Nah, cuman yang terkini itu penelitian apa ya yang sedang itu terkait dengan artificial intelligence, tentang kecerdasan buatan. Barangkali nanti teman-teman yang pengen meneliti terkait dengan itu ada terkait itu, atau mungkin penelitian tentang vaksin. Jadi berhubung saya penelitian tentang DNA, saya collab juga sama teman yang neliti tentang vaksin COVID, terutama COVID-2. Jadi kita sempat collab juga, kolaborasi tentang vaksin. Itu juga salah satu yang cukup cutting edge lah istilahnya. Kemudian, nah mungkin langsung saja terkait universitas, kampus-kampus di Jepang. Jadi Jepang itu ada sekitar totalnya hampir 800 kampus. Dari 800 kampus itu yang menjadi tujuan dari teman-teman dari luar negeri atau termasuk dari Indonesia itu biasanya yang the big 30, yang top 30 teratas. Nah, yang top 30 tadi dibagi jadi 2, ada tipe A dan tipe B. Mungkin ini tipe A, tipe B. Yang bedanya apa? Nah, tipe A itu spesifik ke penelitian. Jadi riset-riset internasional, kolaborasi internasional, itu di tipe A, sementara yang tipe B itu memang fokuskan di pendidikan. Nah, mungkin saya comot 5 di antaranya, yang di sini terkenal dengan nama Imperial University. Kenapa kok nama Imperial University? Karena memang ini dibikin waktu zaman Jepang, kerajaannya itu masih apa ya, yang menjadi core-nya, yang menjadi pusat pemerintahnya di kerajaan. Yang paling tua ada The University of Tokyo, ini yang tahun 1800-an, Kyoto University ini juga sekitar tahun 1800-an. Jadi mungkin kalau dibandingin sama Al-Qarawi yang tadi, nampaknya ya jauh lebih muda. Kemudian ada Osaka University, Tohoku, dan Hokkaido. Ini 5
lima Imperial University. Dan karena berhubung saya di Osaka University, mungkin sedikit banyak saya akan menjelaskan tentang Osaka, tapi bagaimana sistem masuk di kampus di Jepang secara umum sama, jadi mungkin ini biar nanti untuk perumpamaan kampus yang lain. Ingin gitu, nggih? Jadi ini logonya Osaka University yang insya Allah tahun ini ulang tahun yang ke-100, 1 abad. Nah, terkait Osaka University, di mana tempatnya? Ya, sesuai namanya tempatnya di Osaka. Nah, apa yang ikonik dari Osaka? Ada ada castle, ada istana, namanya Osaka Castle. Nah, ini pas zaman kerajaan dulu dibangunnya. Kemudian ketika kalau misalnya jenengan semua ke Osaka, mungkin yang pertama ditemui bandaranya. Jadi ini bandara pertama yang ada di atas air, laut. Jadi menggunakan pulau buatan, full pulau buatan untuk jadi bandara. Kemudian transportasi apa saja yang paling sering digunakan teman-teman di sini itu kereta. Jadi ada bis, ada moda transportasi lain, tapi yang paling sering dipakai kereta untuk perjalanan ke sana kemari. Dan yang ikonik jelas Shinkansen atau kereta peluru lah istilahnya. Mungkin itu. Kemudian ada apa di Osaka? Ya ada banyak toko-toko, mungkin kayak Malioboro lah, gampangan ya. Ada macam Malioboro, dan mungkin yang makanan tradisionalnya takoyaki. Jadi kalau misalnya jenengan mencoba takoyaki yang didol di pas sore hari itu di dekat Krapia, itu asalnya dari sini, asalnya dari Osaka. Okay. Kemudian ini beberapa pemandangan di Osaka Selatan terutama. Jadi Osaka Selatan itu lebih banyak ke toko-toko, deretan-deretan hiburan-hiburan itu di Osaka Selatan. Kemudian di Osaka Utara itu banyak ke kantor administrasi dan juga kampus. Jadi letak kampus saya sendiri ada di Osaka bagian utara. Nah, ini kampusnya Osaka University. Dan apa yang didapatkan ketika jenengan ke Osaka? Ya, ini termasuk salah satu kampus dari 100 kampus terbaik di dunia, katanya gitu. Terus dan beberapa alumninya sempat menjadi peraih Nobel juga. Jadi ini sekaligus sebaiknya teman-teman kalau misalnya mimpi sekalian dipentokin lah yang paling atas. Jadi kalau bisa, kalau dulu doanya kan semoga berguna bagi agama dan nusa dan bangsa, sekalian berguna bagi agama dan kemanusiaan. Jadi untuk seluruh dunia. Jadi kalau impian, doa, sekalian pentokin yang paling atas. Mungkin gitu. Dan di Osaka sendiri, dan di kampus saya sendiri itu sekitar 2.500 international student dari berbagai negara. Dan di Jepang secara umum orang Indonesia yang berkuliah di sini ada 6.000-an orang di seluruh negeri Jepang, di berbagai kampus sekitar ada 6.000-an. Dan sama seperti negara lain ada yang namanya PPI, ada juga di keagamaan ada PCINU juga, PCINU Jepang, jadi mungkin sama seperti yang lain. Kemudian jurusannya apa? Nah, mungkin kalau teman-teman pengen ke sini, ke Jepang, jurusannya sebenarnya sama seperti yang ada di Indonesia. Sama seperti kampus umum yang ada di Indonesia. Ada jurusan sosial, ada foreign studies atau budaya lah. Budaya, terus ada hukum, ekonomi, sains, kedokteran, dan seterusnya. Juga sebetulnya ada di Kyoto University, kalau nggak salah itu ada Islamic Studies. Spesifiknya di Sufi Studies. Jadi
orang-orang Jepang itu sangat tertarik dengan sufi-sufi. Dan kadang-kadang ada narasumber dari Indonesia didatangkan juga. Nah, mungkin itu. Kemudian mana yang bisa didaftar sejak S1? Hampir semuanya bisa, cuman mayoritas harus pakai bahasa Jepang. Sementara untuk pakai bahasa Inggris, untuk S1 itu cuma 2. Biasanya juga di kampus lain juga gitu. Ada yang social studies, dan juga ada science. Biasanya cuma 2 ini. Yang dibuka dari S1 untuk yang pakai bahasa Inggris. Sementara untuk yang pakai bahasa Jepang, semuanya bisa. Nah, alurnya gimana untuk daftar? Ada 2. Ada yang pakai beasiswa, ada yang non-beasiswa atau private funded. Cuman saya sendiri kok merekomendasikan mungkin jangan pakai yang private funded karena memang biayanya sangat tinggi. Jadi mungkin untuk masuk sejak S1 saya sarankan pakai yang beasiswa. Wabil khususnya itu yang Japanese Government Scholarship atau biasa dikenal MAX atau Membuka Gakusho. Itu biasanya nanti seleksinya via kedutaan Jepang. Nah, nanti ada mungkin jenengan bisa langsung akses ke websitenya kedutaan Jepang. Di sana ada spesifik tentang bagaimana mendaftar S1 di Jepang. Sementara untuk S2, S3 kecenderungannya lebih mudah. Jadi mungkin salah satu opsi juga kalau misalnya S1-nya di Indonesia ya nggak masalah. Nanti S2-nya ke Jepangnya baru S2 atau S3-nya. Jadi itu nampaknya akan jauh lebih mudah daripada sejak S1 langsung ke Jepang. Walaupun juga banyak juga orang Indonesia yang dari S1 yang sudah ke Jepang. Itu gambaran umum. Kemudian terkait dengan biayanya. Biayanya berapa toh? Kalau di Jepang itu ada 3 komponen biaya. Ada 3 komponen biaya untuk kuliah. Pertama ada tuition fee atau rutinan tiap tahun atau tiap semester. Kemudian ada enrollment fee yang dibayar cuma sekali di awal. Dan juga ada entrance examination fee. Biaya ujian. Jadi biaya ujian itu S1 masuk itu 17.000 yen. Mungkin kursnya dikali 100 untuk jadi rupiah. Jadi 1 yen itu 100 rupiah, 17.000 yen berarti 1.700.000 kurang lebih gitu. Kemudian untuk biaya uang gedung, katakanlah gitu uang gedung, itu sekitar 282.000. Jadi itu flat untuk semua kampus di seantero Jepang sama semua. Sekitar 28 juta atau 30 juta. Sementara untuk biaya tahunan itu sekitar semester berarti sekitar 26-an juta lah. Sekitar itu. Nah, itu kenapa kok sebaiknya kecuali memang backing-annya kuat, sebaiknya pakai beasiswa saja. Nah, sementara untuk housing atau living cost-nya itu seberapa? Rata-rata di 138.000 yen atau sekitar 14 juta. Rata-rata pengeluaran tiap bulan dari semua mahasiswa. Jadi memang cukup banyak nanti ya juga itu akan tergantung dengan gaya hidup juga kalau bisa ngirit apalagi caca pondok kan, wah insya Allah bisa ngepres lah, lebih ngepres lagi. Nah, mungkin itu terkait secara umum gambaran gimana masuk kampusnya. Barangkali nanti ada pertanyaan, cuman ini setelah ini kebanyakan foto-foto semua. Misalnya ini ada kalender akademik di Jepang itu biasa dimulai dari spring, April, kemudian diakhiri winter. Ini itu dalam 1 tahun, atau beberapa international student atau yang dari luar negeri itu masuk di bulan Oktober dari musim gugur, kemudian diakhiri September. Itu jadi ada 2 term, spring dan term musim gugur. Kemudian ini skip aja.
ini beberapa foto-foto mahasiswa. Ini beberapa teman saya. Ini dia lulus doktor, kemudian sekarang kerja di Korea untuk postdoc-nya. Kemudian ini sekarang jadi dosen ITB dan seterusnya. Dan ini ada teman-teman yang dari India, dari Cina, terus ada dari India. Kemudian ya banyak lah sebenarnya Muslim di sini cukup banyak, jadi jangan terlalu khawatir masalah masalah makanan halal. Sebenarnya kampus juga mengakomodasi terkait dengan itu. Jadi di kantinnya pun ada makanan halal, jadi bisa tenang aja. Nah ini seperti yang tadi saya bilang terkait dengan Max Scholarship. Barangkali jenengan semua teman-teman mau mencari info lebih lanjut, bisa langsung klik di link tersebut atau langsunglah searching di Google Max Japanese Government Scholarship. Mungkin gitu mawon ya, mungkin ngapunten kalau terlalu cepat. Ini waktunya juga ternyata udah kelebihan juga. Hampir 20 menit. Barangkali nanti kalau pertanyaan langsung ditanyakan via moderator. Monggo, matur nuwun. Masya Allah, terima kasih Mas Nur Rahman Sidik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Nur Rahman Sidik. Luar biasa ya. Sampai ke link beasiswanya juga tadi sudah diberikan, luar biasa. Dan kita doakan semoga lancar kuliahnya. Baik, sebelum kita lanjut ke narasumber setelahnya, saya ingin memberikan satu kuis terlebih dahulu. Nah, sama seperti yang kemarin sebenarnya duit Lebanon lagi. Saya masih ada punya 2. Untuk 2 orang yang bukan kemarin. Jadi orangnya juga nggak sama. Kalau sama ya sama aja. Saya akan berikan pertanyaan, angkat tangan dulu, jangan dijawab. Saya tunjuk baru dijawab ya. Pertanyaannya adalah, apa nama universitas tertua di dunia? Silahkan Mas Eki. Al-Qarawiyyin, benar. Monggo Gus. Ini harusnya difoto, coba difoto dulu. Sebentar nggih, narasumber ini biar kita meriahkan dulu. Minta difotokan lah, tolong difotokan. Atau ke sana deh. Masya Allah. Yang dapat Gus Egi, putranya Pak Yai Nilzam. Ya. Pada kenal semua. Ya, saya akan ingatkan lagi nanti di akhir, selain ada kuis lagi, 1 kali lagi pertanyaan. Silakan berikan pertanyaan yang ingin bertanya lebih detail kepada para narasumber kita, senior-senior kita ini. Nah, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu ada kita ke yang dekat dulu lah, dekat dari tadi kita Jepang, tetangganya Jepang lah ya. Ada China Mas Muhammad Zidni Husain. Nah, halo Mas Zidni, siap ya? Iya, Mas. Oke. Silakan kalau ingin memberi share screen juga silakan, kalau belum ada juga tidak apa-apa ya. Silakan kita berikan waktu 15 menit, waktu dan tempat. Falyatafadhal sayyidatu masykurah majura. Tafadhal Mas Zidni, silakan. Ini udah kelihatan ya, Mas? Ya, kelihatan. Ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cao Chang Hao. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umri dunya wa din.
wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita semua dapat bersilaturahmi secara virtual di acara yang diselenggarakan oleh organisasi kerapian mendunia ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki materi yang akan saya berikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Asal masuk ke tahun 2020, lebih tepatnya tahun lalu. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan bachelor saya di Yangzhou Polytechnic College, majoring in Communication Technology. Sedikit cerita bagaimana saya bisa sampai mendapatkan beasiswa di Cina. Jadi pada awalnya sama seperti teman-teman semua, pada bulan-bulan semester 2 di kelas 12, saya juga bingung akan melanjutkan studi saya di mana. Cuma pada saat itu yang ada di pikiran saya adalah saya tidak mau kuliah di Indonesia, hanya itu. Saya tidak mau kuliah di Indonesia, berarti mau tidak mau saya harus ke luar negeri. Pada saat itu juga saya berbahasa Inggris, jadi ya, dan juga saya memiliki minat yang tinggi dalam bidang teknologi. Jadi sebelum memilih Cina sebagai negara tujuan saya, sebelumnya saya sudah memberikan list kepada diri saya yang mana yang akan saya pilih untuk melanjutkan studi saya. Yang pertama ada Cina, Singapura, Jepang, dan Korea karena memiliki teknologi dan pendidikan yang berkualitas. Kenapa akhirnya saya memilih Cina? Karena melihat dari Singapura memiliki biaya hidup yang tinggi, bukan hanya biaya hidup yang tinggi, persaingan untuk masuk ke universitas negeri di Singapura juga cukup ketat. Untuk Jepang persaingan beasiswanya pada saat itu saya pikir cukup ketat juga, makanya saya tidak ingin mencoba, tapi tidak ingin saya ingin memberikan waktu saya untuk hal-hal yang memiliki kemungkinan tinggi. Yang terakhir ada Korea. Pemerintah Korea juga memberikan beasiswa yang namanya KGSP, Korean Government Scholarship. Cuma pada saat itu kuota KGSP itu per tahun hanya 3 orang, yang mana peminatnya juga ribuan. Jadi menurut saya kemungkinan saya diterima paling tinggi adalah di negara Cina. Jadi tema kita kali ini adalah a strategy how to win a Chinese scholarship. Sebuah strategi bagaimana untuk memenangkan sebuah beasiswa di Cina. Selanjutnya kita intro. Ya, pertama intro. Cina merupakan negara yang berada di kawasan Asia Timur dengan populasi 1,4 miliar jiwa atau yang seperti kita tahu memiliki populasi terbanyak di dunia. Nah, dengan 1,4 miliar penduduknya, pemerintah Cina lebih memfokuskan pembangunannya di bidang pendidikan dan teknologi. Dibuktikan pada tahun 2020, pemerintah Cina juga menganggarkan untuk biaya pendidikan sebesar 131,2 miliar CNY atau Chinese Yuan untuk sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Selanjutnya, dalam bidang teknologi, Cina juga bertransformasi sebagai global technology leader atau sebagai pemimpin teknologi secara global pada tahun 2019 karena memiliki banyak inovasi di bidang AI. Seperti yang tadi Mas Nurrohman sebutkan, AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya, untuk Cina sendiri, negara Cina memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Musim panas yang biasanya terjadi di bulan Juli sampai Agustus, musim gugur yang biasanya terjadi di bulan September sampai Oktober, musim dingin di bulan November sampai Maret, kemudian musim semi yang biasanya terjadi di bulan April dan Juni. Nah, awal semester di Cina atau pembukaan tahun ajaran baru di Cina sendiri untuk mahasiswa internasional kebanyakan dibuka di bulan September. Di bulan September sampai November. Kalau tahun ini saya karena adanya pandemi COVID-19, saya baru masuk kuliah bulan November, tepatnya 1 November.
Sedangkan untuk pendaftarannya sendiri untuk beasiswa di Cina dibuka mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Juli. Yang mana menurut saya itu adalah waktu yang sangat panjang. Jadi ada beasiswa apa aja? Jadi yang pertama ada yang namanya beasiswa Chinese Government Scholarship. Chinese Government Scholarship adalah salah satu favorit scholarship yang diterima oleh mahasiswa dari Indonesia karena mengcover seluruh kehidupannya, baik dari segi uang kuliah, uang asrama, uang bulanan pun ada, hingga tiket pesawat. Next. Selanjutnya ada fakta. Pada tahun 2018 ada sekitar 492.185 mahasiswa internasional yang menuntut ilmu di Cina. Sedangkan mahasiswa Indonesia di Cina sendiri ada sekitar 15.000 orang mahasiswa asal Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Cina. Pada tahun 2020 pemerintah Cina juga memberikan tambahan kuota lebih tepatnya kepada WNI sebanyak 3.000 mahasiswa untuk jenjang S1 sampai S3 yang disalurkan melalui beasiswa Chinese Government Scholarship. Chinese Government Scholarship yang seperti saya bilang tadi menjadi favorit beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya, kenapa harus Cina? Apakah worth it? Apakah sepadan dengan apa yang akan kamu usahakan? Pertama, kita lihat dari living cost atau biaya. Pertama ada biaya kuliah yang murah. Biaya kuliah di Cina itu range harganya sekitar dari 6.000 yuan sampai dengan 18.000 yuan atau sekitar 12 juta sampai 36 juta per tahun. Yang mana per semesternya berarti sekitar 6 juta sampai dengan 36 juta per semester. Menurut saya itu merupakan biaya yang murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi bagi kalian semua yang ingin menuntut ilmu melanjutkan studi di Cina dengan biaya sendiri atau self fund, kalian mungkin bisa membayarnya. Selanjutnya ada biaya hidup yang affordable. Jadi biaya hidup di Cina itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya di kota kecil dan ada juga di kota besar. Di kota kecil sendiri seperti ada Yangshuo, ada Lijiang, ada Wuyuan, ada Yangzhou di tempat saya akan kuliah. Itu biasanya rata-rata mahasiswa internasional asal Indonesia menghabiskan 1.000 sampai 2.000 RMB atau sekitar 2.000 sampai 4.000 Chinese rupiah. Maaf, 2 juta sampai 4 juta rupiah di kota kecil. Dan untuk kota besar seperti Shanghai, Beijing, dan juga Nanjing, Guangzhou memiliki biaya hidup yang relatif lebih tinggi daripada di kota-kota kecil, yaitu di kisaran 2.000 sampai 3.000 atau sekitar 4 juta sampai 6 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, personal growth. Ketika kita memutuskan untuk melanjutkan studi, tentu saja kita menginginkan kualitas diri yang lebih tinggi. Nah, apa sih yang akan didapatkan ketika kalian memilih untuk studi di Cina? Bukan hanya di Cina, di luar negeri lebih tepatnya. Pertama ada pengalaman kuliah yang istimewa. Cina memiliki sejarah yang usianya lebih dari 4.000 tahun. Dan Cina juga dikenal sebagai inovator di berbagai bidang seperti astronomi, bisnis, filsafat, seni, matematika, sastra hingga seni bela diri. Dan juga kota-kota besar di Cina sudah terhubung dengan moda transportasi kereta yang paling cepat, efisien, dan juga murah. Yang kedua ada memiliki relasi internasional. Ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan studi di luar negeri, kalian akan memiliki relasi internasional. Teman-teman kalian bukan hanya dari 1 atau 2 negara, melainkan ada berpuluh-puluh negara yang ingin menuntut ilmu di negara yang sama. Jadi, kenapa relasi ini penting? Jadi gini, misalkan kalian ingin setelah lulus, kalian ingin melanjutkan kerja. Misalkan kalian punya teman di Singapura, kalian bisa cari info bagaimana soal pekerjaan dan lapangan kerja yang ada di Singapura. Selanjutnya ada prospek pekerjaan. Pertama ada bekerja di perusahaan Cina yang beroperasi di Indonesia. Jadi menurut data dari CNN.com,
perusahaan Cina yang beroperasi di Indonesia itu ada sekitar 1.000 perusahaan, yang mana 50%-nya ada di Pulau Jawa. Beroperasi dalam bidang apa saja perusahaan tersebut? 17%-nya di bidang konstruksi, 15%-nya di bidang pertambangan, 13%-nya di bidang kelistrikan. Ketika kalian lulus dari Cina dan ingin melanjutkan ingin bekerja di Indonesia, kalian memiliki poin plus ketika kalian melamar di perusahaan Cina yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya ada prospek bekerja di luar negeri. Setelah kalian lulus pun kalian bisa memutuskan untuk bekerja di luar negeri seperti Singapura yang mayoritas kebanyakan orang Cina, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan juga Taipei. Emang berapa gajinya di luar negeri? Oke. Menurut data yang saya dapat, UMR atau upah minimum rata-rata di Singapura itu sekitar 4.866 Singapura dolar atau sekitar 50 juta rupiah. Untuk negara Malaysia memiliki UMR sekitar 3.500 ringgit atau sekitar 12 juta rupiah. Untuk Taiwan ada sekitar 5.400-an Hong Kong dolar atau sekitar 9,8 juta. Dan di Cina sendiri memiliki UMR yang lebih rendah dibandingkan negara-negara tersebut. UMR di Cina hanya berkisar di 2.000 sampai 2.200 atau sekitar 4 sampai 4,4 juta per bulannya. Top Mayors. Top Mayors adalah jurusan-jurusan yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa internasional dari berbagai negara untuk melanjutkan studi di Cina. Pertama kita lihat dari bidang Science and Technology. Pertama ada Computer Science and Technology. Yang kedua ada arsitektur, yang ketiga ada civil engineering atau teknik sipil, yang keempat ada mechanical engineering atau teknik mesin, yang terakhir ada communication engineering atau teknik telekomunikasi, yang mana menjadi jurusan saya saat ini. Selanjutnya di bidang sosial dan humaniora. Untuk di bidang sosial dan humaniora, Cina juga mahasiswa internasional banyak memilih jurusan international relations atau hubungan internasional. Selanjutnya ada business administration atau administrasi bisnis. Selanjutnya ada business management atau manajemen bisnis. Selalu ada international economic and trade atau international ekonomi dan perdagangan, dan ada law. Dari segala bidang, dari science and technology, sosial dan humaniora, ataupun bahasa dan budaya, yang paling diminati oleh mahasiswa internasional adalah jurusan international economic dan trade atau perdagangan dan ekonomi internasional. Selanjutnya ada di bidang language and culture atau dalam bidang bahasa dan budaya. Mahasiswa internasional juga banyak memilih prodi Chinese language atau bahasa Mandarin, Chinese literature atau sastra Mandarin, teaching Chinese for foreign atau di Indonesia biasa disebut dengan pendidikan. Kalau di Indonesia seperti pendidikan bahasa Indonesia. Cuma di Cina dibedakan menjadi dua, yaitu ada pendidikan bahasa Indonesia untuk mendidik orang luar yang bukan orang lokal Cina, ada pendidikan bahasa Mandarin yang untuk warga lokalnya sendiri. Selanjutnya, scholarship. Apa saja sih beasiswa yang ditawarkan untuk studi di Cina? Jadi jenis-jenis beasiswa di sini ada dua. Ada full cover, ada partial. Untuk yang full cover itu adalah beasiswa yang mengcover atau membiayai hidup kamu full di sana. Seperti uang bulanan, ada uang kuliah, ada uang asrama, ada juga uang tiket pesawat. Biasanya yang menyediakan beasiswa full itu biasanya dari pemerintah Cina resmi lewat CGS, Chinese Government Scholarship, dan ada juga China Scholarship Council. Yang kalian bisa search di Google, CGS atau CSC. Selanjutnya ada partial scholarship. Partial scholarship itu gampangannya sebagian, beasiswa sebagian. Jadi tidak semua dibiayai, tapi ibaratnya 50% dibiayai oleh beasiswa. Partial scholarship adalah beasiswa yang hanya memberikan uang kuliah dan atau uang asrama tanpa tiket pesawat. Menurut saya menurut saya teman-teman semua yang ada di MA5 Asum juga mampu untuk mendapatkan partial scholarship
dan juga membiayai hidup setengahnya sendiri. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya untuk bertahan hidup di Cina itu tidak semahal di negara-negara Eropa ataupun Australia. Di sini ada contoh beasiswanya. Pertama ada Jasmine Jiangsu Scholarship, atau ini dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jiangsu. Yang kedua ada Gansu Government Scholarship, ini juga dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Gansu. Jadi di Cina itu terdapat 23 atau 24 provinsi, yang mana per provinsi menyediakan kuota beasiswa untuk mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi di Cina. Selanjutnya ada beasiswa kampus. Setiap kampus di Cina memiliki beasiswa kampus. Biasanya biaya beasiswa kampus di Cina tidak mengcover full, atau biasanya hanya mengcover sebagian atau partial scholarship. Oke, selanjutnya how to apply. Dari sekian banyak beasiswa yang ditawarkan untuk ke Cina, ini adalah persyaratan umumnya. Kebanyakan beasiswa mensyaratkan dokumen-dokumen ini untuk sebagai seleksi. Yang pertama ada paspor. Paspor sebagai identitas internasional resmi kamu. Yang kedua ada raport dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Mandarin. Yang kedua ada TOEFL atau HSK. HSK itu seperti TOEFL cuma dalam bahasa Mandarin level 4. Jadi biasanya sebelum kalian masuk ke jurusan atau masuk kuliah, kalian wajib setahun untuk mengikuti program HSK 4 atau program bahasa Mandarin selama 1 tahun. Selanjutnya ada application form. Application form biasanya diberikan oleh pihak kampus untuk kita isi sendiri. Selanjutnya ada foreigner physical examinations. Foreigner physical examination ini adalah salah satu format yang wajib yang semua mahasiswa internasional dari seluruh dunia harus punya. Foreigner physical examination ini nanti akan diberikan sebuah format dari kampus yang selanjutnya harus kamu isi dengan foto kamu, dan selanjutnya kamu bawa ke rumah sakit untuk diminta cek yang ada. Jadi kemarin saya tuh habis sekitar 200 sekian ribu untuk biaya foreigner physical examinations, yang mana di situ dicek semua, ada cek HIV, ada cek rekam jantung, ada cek ronsen paru-paru juga. Selanjutnya ada motivation letter. Tidak semua beasiswa di Cina itu mensyaratkan motivation letter, cuma sebagian besar beasiswa harus melampirkan yang namanya motivation letter. Motivation letter itu adalah seperti essay kenapa kamu ingin berkuliah di Cina, kenapa kamu memilih universitas itu, dan kenapa kamu memilih jurusan itu, dan apa kontribusi kamu ketika kamu sudah lulus besok. Ini ada contoh dokumen. Yang pertama ada application, ini ada acceptance letter. Ketika kalian sudah diterima, kalian akan mendapatkan ini, surat penerimaan. Selanjutnya ada ini application form. Application form juga kalian isi sendiri. Terus ini ada TOEFL. Ya, itu contoh dokumennya. Selanjutnya tips and trick. Tips and trick ini berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih setengah tahun mencari beasiswa untuk studi di Cina. Pertama ada well preparation, atau menyiapkan segala dokumen dengan matang. Kunci kamu bisa kuliah di Cina adalah di bagian dokumen. Jadi jadi teman-teman semua bisa menyiapkan dokumen dengan matang. Seperti misalnya kalian bisa menuliskannya dalam planning book planner atau planning book, seperti yang nomor 2 ini planning. Ini contoh book planner. Jadi ini, misalkan bulan ini saya akan membuat paspor. Bulan depan saya harus menyelesaikan TOEFL, minimal mendapatkan skor sekian. Selanjutnya kalian untuk bulan depan kalian bisa memplanning untuk dokumen-dokumen yang telah disyaratkan oleh kampus yang kalian tuju. Selanjutnya ada jangan menyerah. Boleh lelah, tetapi jangan menyerah. Ini pun saya pernah ada di fase ini ya, di mana saya lelah dengan segala ketidakjelasan yang saya alami hampir berbulan-bulan pada saat itu. Saya lelah, saya berhenti, cuma saya tidak pernah terpikirkan untuk berhenti. Karena tujuan saya satu, saya ingin kuliah di luar negeri, saya tidak ingin kuliah di Indonesia. Jadi di mindset saya, di otak saya hanya ada itu.
Yang terakhir ada always listen to yourself, selalu dengarkan dirimu. Jadi gini, ketika kamu akan memilih untuk melanjutkan studi di luar negeri, kamu akan menemukan kondisi di mana teman-teman kamu semua menuju ke arah timur, sedangkan kamu ke selatan. Teman-temanmu menuju ke arah barat, sedangkan kamu ke timur. But that's fine, tapi itu tidak apa-apa karena itu merupakan pilihan hidup masing-masing. Pakai apa yang kamu suka, bukan yang orang lain suka. Beli apa yang kamu mau, bukan yang orang lain mau. Jadi ya, karena pada akhirnya at the end of the day, kalian akan menanggung resikonya masing-masing. Selanjutnya ada video kampus saya yang ingin saya tunjukkan. Oke. Jadi ini adalah yang Chow Polytechnic College atau kampus saya. Ini mana videonya? Halo Mas Siti. Halo? Iya. Ada videonya, Mas? Belum tidak ada. Tidak ada videonya. Share, Iya, oke. dia lagi share video dulu, Pak. Ya, mungkin nanti di-share apa ya? Bisa dikunjungi ke Instagram dan lain-lain, Mas. Ada, Mas. Ada videonya, Mas? Belum keluar, Mas. Belum. Oke. Oh ya udah, nanti saya kasih link YouTube-nya aja ya.